Kemudian suara sama kualitas kualitas videonya oke. Oke, Pak. Oke ya, oke. Baik. Bagus sih. Kita lanjutkan pembahasan tentang networking capital. Terakhir kita sudah membahas tentang account receivable yang juga account payable. Poin terpenting dari account receivable dan account payable adalah bagaimana menentukan apakah perusahaan akan memberikan kredit atau tidak. Dan kalau seandainya memberikan kredit, terms apa yang diberikan kepada customer. Begitu juga kalau kita sebagai pembeli, kalau seandainya kita diberikan terms kredit, kita punya alat analisis untuk menentukan apakah kita akan memanfaatkan terms kredit tersebut atau tidak. Itu pembahasan terakhir tentang account receivable dan account payable. Saya ingatkan lagi bahwa sebenarnya analisis account receivable itu akan sama dengan analisis account payable karena itu hanya dari dua sisi. Jadi account receivable itu kita atau perusahaan sebagai penjual, sementara kalau account payable kita atau perusahaan sebagai pembeli. Analisis terms of creditnya sama. Oke. Nah, bagian kedua adalah cash. Yang akan kita bahas hari ini adalah cash. Jadi ada dua model yang akan kita pelajari untuk menentukan berapa cash yang optimal bagi perusahaan. Di awal pembahasan tentang networking capital itu kita sudah berdiskusi bahwa saldo dari networking capital itu akan berpengaruh ke dua hal, trade-off antara likuiditas dan profitabilitas. Semakin besar likuiditasnya, semakin banyak cash on hand, maka profitabilitas perusahaan akan semakin kecil. Karena cash on hand itu artinya uang menganggur yang tidak digunakan atau tidak diinvestasikan di alternatif investasi lain seperti deposito atau marketable securities. Nah, sehingga pertanyaan dalam account cash adalah berapa seharusnya cash on hand yang dimiliki oleh perusahaan. Itu yang disebut dengan target cash balance. Ada dua model yang akan kita bahas saat ini adalah Baumol model dan Miller-Urey model. Oke. Ini sudah kita bahas bahwa semakin tinggi cash on hand, maka opportunity cost-nya, biaya kita yang kita let go atau yang kita yang hilang atau yang kita tidak manfaatkan karena karena kita memegang cash itu semakin tinggi. Sementara trading cost itu adalah biaya yang diperlukan seandainya kita kekurangan cash dan harus menyediakan sejumlah cash di perusahaan. Jadi bisa dibayangkan bahwa trading cost itu adalah biaya transfer. Jika perusahaan memerlukan cash, tapi cash-nya habis, maka untuk memenuhi atau mengisi kembali cash perusahaan, ada biaya transfer yang harus dilakukan. Itu adalah trading cost. Trading cost mungkin kalau transfer kecil, tapi yang besar itu biasanya kalau seandainya cash tersebut sebagai alternatif itu diinvestasikan di marketable securities. Ada biaya yang harus dibayar ketika kita menjual marketable securities dan mengkonversi marketable securities tersebut ke cash, ya. Semakin sering itu dilakukan, maka biayanya akan semakin besar, ya. Sehingga kalau cash balance kita semakin tinggi, di sini trading cost-nya semakin rendah karena semakin jarang kita melakukan transaksi penjualan marketable securities untuk mengkonversi marketable securities tersebut menjadi cash. Oke. Nah, asumsi Baumol model yang paling penting adalah selama perusahaan memiliki cash,
maka cash tersebut tidak ada penambahan. Konsep ini dipakai seperti penggunaan petty cash di perusahaan. Jadi diisi sejumlah tertentu, maka digunakan sampai habis. Setelah habis, maka diisi kembali. Itu kenapa kalau kalian lihat di grafik ini, C itu singkatan dari cash, saldo cash-nya itu diisi sampai sejumlah tertentu. Setelah itu kalian lihat dia akan jumlahnya turun sampai mendekati sampai dengan 0 habis, maka diisi kembali ke level target cash-nya. Sehingga kalau kalian lihat grafiknya dari cash-nya dia akan turun menjadi 0, naik lagi menjadi cash, turun lagi menjadi 0, demikian seterusnya. Kita sudah pelajari bahwa kalau kita menghitung rata-rata nilai aset yang digunakan, waktu kita menghitung accounting rate of return, ingat berapa rata-rata penggunaan aset, maka rumusnya adalah nilai aset di awal ditambah nilai aset di akhir dibagi 2, gitu kan ya. Sehingga kalau kita ingin menghitung berapa rata-rata cash yang kita pegang atau berada di perusahaan, maka nilai cash awal sebesar target cash balance-nya C ditambah dengan nilai akhirnya yaitu 0 dibagi 2, jadi C per 2. Oke. Nah, selain itu kita juga harus menghitung F. F itu adalah berapa biaya yang diperlukan ketika kita mengkonversi atau menyediakan C. Kalau seandainya kalian melakukan transfer, berapa biaya transfernya? Kalau kalian melakukan penjualan marketable securities, berapa biaya yang diperlukan untuk menjual marketable securities tersebut? Itu F. T adalah jumlah cash yang dibutuhkan selama 1 tahun. Jadi kalau misalkan 1 tahun itu kita memerlukan 1,2 M gitu misalkan, maka jumlah cash seandainya kita menyediakan bulanan, maka saldo cash setiap kali kita menyediakan 1,2 dibagi 12. 1,2 M dibagi 12 itu berarti 100 juta per bulan, gitu ya. Itu adalah T, total cash yang dibutuhkan, total pengeluaran cash on hand, gitu ya. Kemudian R itu adalah opportunity cost. Ini biasanya dihitung sebagai alternatif investasi cash di deposito. Jadi kita menggunakan tingkat bunga sebagai pembanding biaya yang hilang. Sampai situ ada pertanyaan tentang BOMOL model dan variabel yang digunakan untuk menghitung target cash pada BOMOL model. Kalau tidak ada, yang pertama adalah opportunity cost of holding. Jadi faktor utama yang kita hitung adalah berapa opportunity cost jika kita memiliki cash di perusahaan. Jika saldo tertinggi dari cash yang ada di perusahaan adalah C dan rata-ratanya C per 2, maka selama opportunity cost itu perhitungannya adalah rata-rata cash on hand dikali dengan opportunity cost-nya. C per 2 dikali dengan R. Misalkan 1 bulan, saldo awalnya 100 juta, di akhir bulan itu saldonya 0, berarti untuk bulan tersebut rata-rata cash on hand adalah 100 ditambah 0 dibagi 2, 50 juta. Jadi selama 1 bulan itu rata-rata cash yang dipegang perusahaan adalah 50 juta. Jika bunga deposito atau bunga alternatif investasi misalkan 1 tahun itu 6%, katakan ya,
6% berarti untuk 1 bulan kita kehilangan kesempatan memperoleh bunga sebesar 6 dibagi 12, 0,5% per bulan. Sehingga total opportunity cost yang hilang adalah 50 juta dikali 0,5%. Itu di sini nih ya, C per 2 dikali R. Sampai situ ada pertanyaan untuk menghitung opportunity cost? Yang kedua adalah trading cost. Jika dalam 1 tahun kita memerlukan 1,2 M, kemudian saldo yang ditetapkan adalah 100 juta, maka dalam 1 tahun tersebut kita akan melakukan 1,2 dibagi 1,2 M dibagi 100 juta. Berarti kita akan ada 12 kali kita melakukan transaksi untuk menyediakan saldo cash. 12 kali itu dikali dengan tiap kali kita menyediakan biayanya berapa. Ini bisa transfer, bisa biaya untuk melakukan penjualan marketable securities, itu yang disebut dengan F, sehingga total trading cost-nya adalah T per C dikali F. Sampai sini jelas ya, tidak terlalu sulit BOMOL model itu, straightforward. Nah, sehingga total cost-nya itu ada 2, opportunity cost dan trading cost. Jika opportunity cost-nya C per 2 dikali R, kemudian trading cost-nya adalah T per C dikali F, maka total cost itu adalah opportunity cost plus trading cost. C per 2 dikali R ditambah T per C dikali F. Fungsi total cost ini kita ingin minimumkan, sehingga kita akan minimumkan berapa C yang meminimumkan total cost. Jika kita mencari jika kita mencari titik minimum dari fungsi total cost ini, maka kita akan dapatkan persamaan akar dari 2T per R dikali F. Ya. Ada cara lain yang lebih mudah untuk mencari berapa cash yang optimal. Kalau di sini kita lihat bahwa titik terendah dari total cost itu adalah perpotongan antara opportunity cost dan trading cost. Jadi di titik ini, opportunity cost akan sama nilainya dengan trading cost. Saya tunjukkan ya. Di titik yang ini. Pada titik ini, opportunity cost sama dengan trading cost. Artinya persamaan C per 2 dikali R sama dengan T per C dikali F. Persamaan ini sama nih. Ini dia ya. Opportunity cost sama dengan trading cost, C per 2 kali R sama dengan T per C dikali F, sehingga kita akan dapatkan persamaan yang sama untuk BOMOL model, cash balance, yang harus jumlah cash yang harus dipegang oleh perusahaan ditentukan dengan persamaan akar dari 2TF per R. Jadi T-nya adalah berapa total cash yang diperlukan oleh perusahaan selama 1 tahun. F adalah berapa biaya yang diperlukan per transaksi ketika menyediakan cash tersebut. R adalah opportunity cost-nya. Berapa interest rate dari deposito atau berapa tingkat pengembalian dari marketable securities. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak untuk BOMOL model? Logika yang sama, meloncat sedikit ya, logika yang sama bisa digunakan untuk inventory, karena logikanya sama. Jadi memegang inventory, jadi kita bisa bayangkan kalau kita pegang inventory, maka kita punya nilai inventory tertentu, inventory itu digunakan, maka nilai inventory-nya akan turun. Sampai habis, nilai kembali ke titik 0, maka akan sebelum habis ada order, meningkat lagi nilainya, terisi kembali, kemudian akan habis, demikian seterusnya. Dan selama inventory itu ada di perusahaan, maka itu adalah dana atau uang yang menganggur bagi perusahaan, jadi tidak menghasilkan apa-apa.
Itu juga ada konsep opportunity cost di sana. Itu kenapa Baumol model bisa digunakan juga untuk menghitung berapa nilai inventory yang optimal. Logikanya sama, trade-off antara opportunity cost dan trading cost-nya. Trading cost itu adalah biaya yang diperlukan oleh perusahaan untuk replenish, ya, untuk mengisi kembali atau melakukan order atau memesan inventory untuk mengisi atau kembali ke nilai tertentu atau ke jumlah inventory tertentu. Itu biayanya F. Jadi berapa kali kita melakukan pemesanan untuk inventory, itu adalah T per C. Kemudian opportunity cost-nya sama. Kalau seandainya uang tersebut tidak kita gunakan untuk membeli inventory, maka uang tersebut bisa digunakan untuk alternatif investasi lain. Opportunity cost-nya adalah R. Gitu. Kalau kalian lihat, nanti langsung ke inventory, saya skip yang lain. Nah ini, logikanya sama. Berarti berapa nilai inventory optimal, kita menyebutnya dengan EOQ model. Jadi EOQ model itu kan sama dengan Baumol model. Akar 2TF per R sebenarnya. Carrying cost dan R itu kita menggunakan alternatif investasi yang sama. Oke. Di sini istilah untuk mereplenish, kalau cash kan replenish, diisi kembali. Kalau inventory kita menggunakan restocking. Jadi kita mengisi kembali persediaan kita, persediaan di perusahaan. Di sini menggunakan Q untuk menunjukkan bahwa ini adalah nilai inventory. Sementara tadi kita menggunakan C untuk menunjukkan nilai cash. Sama rumusnya akar 2 TF per R. Kalau di sini akar 2 TF per CC atau carrying cost. Ada pertanyaan untuk Baumol model dan EOQ model. Dengan menggunakan Baumol model dan EOQ model, kita bisa menentukan berapa level optimal bagi cash di perusahaan dan berapa level optimal bagi inventory di perusahaan. Sampai situ ada pertanyaan? Jelas ya? Ini straightforward. Jadi variabel diketahui, kalian bisa atau datanya bisa dicari. Kalau misalkan kalian mendapatkan kasus ini di perusahaan, misalkan perusahaan ingin tahu sebenarnya berapa level cash yang optimal gitu. Observasi awal kalian melihat laporan keuangan, nilai cashnya kok besar sekali ya gitu. Kalau seandainya kalian melihat atau melakukan observasi di laporan keuangan, nilai cashnya besar sekali, pertanyaannya adalah bagaimana penggunaan cash tersebut selama dia idle, ya? Apakah didepositokan, apakah dia diinvest di marketable securities, itu langkah awalnya. Tapi analisis lanjutannya kita harus tahu kenapa sedemikian banyak idle cash di perusahaan. Apakah perusahaan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan investasi? Itu kan pertanyaan yang lain tuh, gitu ya. Tapi langkah awalnya kalau kita ingin menentukan apakah nilai cash perusahaan terlalu tinggi atau terlalu rendah, kita bisa menggunakan Baumol model atau Miller-Orr untuk menentukan, oh ini statusnya terlalu tinggi cash perusahaan atau terlalu rendah. Baru kemudian kita akan step berikutnya mencari penyebabnya kenapa saldo cash tersebut terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi karena ada titik optimal, cash yang terlalu tinggi itu tidak bagus, tidak baik, terlalu rendah juga nggak bagus, gitu ya. Model berikutnya yang akan kita gunakan adalah Miller-Orr. Perbedaan utama antara Miller-Orr dengan Baumol model adalah Miller-Orr itu mengasumsikan selama menjalankan operasinya, saldo cash itu bisa bertambah. Kalau kalian ingat penjelasan tentang Baumol model, di sini tidak ada penambahan cash sampai dengan dia replenish, artinya diisi kembali gitu ya. Asumsinya cash diisi, kita gunakan, habis, baru diisi kembali. Sementara kalau Miller-Orr, ketika saldo cash diisi, ini kalau Miller-Orr ketika terisi itu menggunakan
batas atasnya disebut U. Kalian lihat, selama dia berada di antara U dan L, U itu upper, R itu lower, jadi batas atas dan batas bawah, maka tidak dilakukan tindakan apa-apa. Kalian lihat, pergerakan cash-nya itu bisa berkurang, bisa bertambah. Berbeda dengan Baumol model itu hanya berkurang saja itu selama periode tersebut, sampai dia diisi kembali. Sementara kalau Miller-Orr, cash-nya bisa berkurang. Kalau seandainya perusahaan menerima cash, maka cash-nya akan bertambah, gitu ya. Plus minus di antara dua account ini. Dari sisi praktek sebenarnya kita harus melihat cash itu tidak hanya berkurang, jadi cash juga bisa bertambah. Untuk asumsi itu Miller-Orr lebih baik dibandingkan dengan Baumol. Tapi di sisi lain, praktek perusahaan biasanya perusahaan memisahkan antara saldo untuk pengeluaran kas dan saldo untuk menerima kas, gitu ya. Jadi kalau penerimaan dia menggunakan account XXX, sementara untuk penerimaan untuk XXX, untuk account pengeluaran dia menggunakan account yang lain, misalkan account YYY gitu sih. Jika kasusnya seperti itu, maka Baumol model lebih tepat kita gunakan, karena kita hanya menggunakan satu account untuk pengeluaran, sehingga account tersebut akan habis, kemudian kita akan isi kembali, gitu ya. Itu adalah itu memenuhi asumsi di Baumol. Tapi kalau perusahaan menggunakan satu account tersebut untuk account penerimaan dan account pengeluaran, maka Miller-Orr akan lebih mendekati asumsi yang digunakan Miller-Orr lebih mendekati dari praktek perusahaan tersebut. Jadi di dalam rekening tersebut itu akan ada penambahan dan pengurangan. Tapi bisa juga dilihat saldo kas perusahaan secara keseluruhan, gitu ya. Jadi kita tidak melihat berapa banyak rekening, apakah rekening tersebut digunakan untuk pengeluaran atau penerimaan cash. Tapi kalau di total semuanya ya sejumlah cash itu adalah cash yang harus diperhitungkan apakah optimal atau tidak saldonya. Itu bisa juga seperti itu. Kalau asumsinya seperti itu, maka Miller-Orr lebih bagus dibandingkan dengan Baumol untuk alat analisis. Oke. Kembali ke Miller-Orr, kalian lihat kita harus menentukan tiga variabel yang akan digunakan untuk melakukan cash management. U itu adalah upper, tadi saya sudah sebutkan, ini adalah titik tertinggi dari saldo kas. L, lower, adalah titik terendah dari saldo kas. C adalah target cash balance. Jadi saldo kas targetnya itu C. Selama saldo kas itu nilainya berada di antara U dan L, maka tidak dilakukan apa-apa. Penambahan dan pengurangan tidak ada. Cash masih tetap digunakan dari saldo kas yang ada. Ketika saldo kas menyentuh titik U, titik tertinggi, maka perusahaan akan mengurangi cash-nya sampai dengan level C. Di sini kalian lihat ketika menyentuh U, maka nilai saldo cash-nya dikurangi sampai dengan C. Bagaimana caranya mengurangi? Menginvestasikan saldo cash tersebut di deposito atau marketable securities. Setelah itu, saldo cash dilepas lagi, artinya digunakan kembali sampai dia menyentuh U lagi. Maka kalau dia setiap kali dia menyentuh U, maka akan dikurangi sampai dengan level C. Tapi kalau dia menyentuh level L, maka saldo kas akan ditambah ke level C. Gitu ya. Di sini kalian lihat, begitu dia menyentuh U, gambar terakhir ini sebenarnya dia akan mengurangi sampai ke level C lagi. Oke. Miller-Orr, siapa yang tidak mengerti? Variabel-variabel yang digunakan di Miller-Orr dan bagaimana memanage cash menggunakan Miller-Orr model.
Baik, kalau tidak, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana perusahaan menentukan U, C, dan L, gitu ya. Variabel atau input yang digunakan sama dengan BOMOL, kecuali satu, yaitu varians. Standar deviasi dikuadratkan. Kalian bisa melakukan perhitungan varians atau standar deviasi menggunakan Excel, sangat mudah penggunaannya. Kalian sudah mempelajari konsep varians waktu kalian belajar statistik. Jadi varians itu menghitung atau menunjukkan seberapa fluktuatif saldo kas perusahaan. Di sini variansnya adalah varians untuk harian, ya. Jadi kita harus menghitung berapa saldo harian dari perusahaan tersebut. Saldo harian tersebut berarti kalau untuk 1 tahun berarti kan ada 365 hari. Kita bisa dapatkan berapa hari kerja, pasti kurang dari 365. 200 hari kerja gitu misalkan ya. Maka 200 hari kerja tersebut saldo kasnya kita lihat, kita pantau, kita masukkan sebagai input dan kita hitung berapa varians dari saldo harian tersebut. Itu satu-satunya variabel atau input yang berbeda antara Miller-Orr dengan BOMOL. Ya, kita harus menghitung varians. Setelah kita menghitung varians, maka kita akan menghitung C terlebih dahulu dengan rumus 3F varians dibagi dengan 4R akar pangkat 3. Gitu ya. Tidak dijelaskan dalam dalam buku dan tidak tidak disebutkan dalam LO kalian untuk menghitung atau mencari mengapa saldo cash dari Miller-Orr yang optimal menggunakan rumus ini. Ini berhubungan dengan perhitungan statistik untuk menilai berapa biaya yang optimal. Jadi logikanya sebenarnya sama dengan BOMOL untuk mencari level yang optimal, tapi ada variabel baru yaitu varians atau fluktuasi dari cash flow, gitu ya. Kita bisa menghitung C menggunakan rumus Miller-Orr, kita bisa menggunakan U, kita bisa menghitung U menggunakan Miller-Orr, jadi U adalah 3C dikurangi 2L. Yang harus ditetapkan oleh perusahaan adalah L. L itu adalah berapa nilai cash minimum bagi perusahaan. Jadi perusahaan ingin misalkan saldo minimumnya katakanlah 1 juta. Gitu ya. Saya tidak ingin saldo cashnya di bawah 1 juta. Maka itu harus ditetapkan di awal. Kalau tadi BOMOL model itu tidak ada saldo minimumnya berapa. Karena penetapan saldo minimum itu artinya itu tambahan untuk cash yang menganggur gitu kan ya, atau tidak digunakan. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari gambar, kita bisa menentukan sebenarnya titik yang terendah ini adalah titik L. Jadi untuk berjaga-jaga, kalau seandainya cash tersebut tidak segera dapat digunakan, maka kita bisa menentukan minimumnya misalkan 1 juta. Sehingga ketika menyentuh titik 1 juta, maka cash harus diisi kembali. Jadi untuk variabel L sebenarnya BOMOL model dan Miller-Orr sama penetapannya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan atau tidak? Ini adalah tahapan-tahapannya. Hanya mengulang tadi ya yang sudah kita diskusikan. Ya. Di sini dijelaskan salah satu
yang menentukan, faktor lain yang menentukan target cash adalah membandingkan antara borrowing rate dengan interest rate atau marketable securities return. Pada kondisi perusahaan itu kekurangan cash, maka dia harus menambah sejumlah cashnya dengan melakukan pinjaman. Dalam kondisi yang tingkat bunga pinjaman lebih tinggi dari marketable securities, maka perusahaan cenderung akan menjaga likuiditas dan mengorbankan profitabilitas. Karena sekali dia pinjam, biayanya besar, dia tidak mau hal itu terjadi, dia tidak mau saldo kasnya itu kekurangan, sehingga dia lebih tinggi menetapkan saldo kasnya. Gitu ya. Oke. Kembali ke Miller Orr, ada pertanyaan untuk Miller Orr? Baik. Kalau tidak, itu adalah pembahasan terakhir tentang networking capital.